warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam bersama Nabi Muhammad SAW. Baiklah, teman-teman aja ya. Teman-teman semua, kali ini saya mau bercerita nih tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Tahu ya sahabat Nabi Muhammad SAW itu? Coba ada yang mau tebak nggak salah satu nama sahabat Nabi? Siapa yang paling terkenal? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Terus siapa lagi? Umar bin Khattab, ya. Radhiyallahu ya. Nah, terus Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu, ya. Terus siapa lagi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, ya. Nah, itu semua ya adalah beberapa contoh ya sahabat Nabi Muhammad SAW yang harus kita ketahui ya teman-teman ya, yang harus kita kenal nih Maulana ya. Kenapa sih? Karena di mereka itu ya ada contoh teman-teman ya, ada suri tauladan. Jadi kalau misalnya kita nih ya melihat suatu perilaku gitu ya, pasti kita akan meniru perilaku tersebut gitu ya. Nah, perilaku yang baik dan sahabat Nabi itulah yang harus kita contoh ya. Nah, tapi kali ini saya cerita tentang empat sahabat tersebut ya. Nah, kali ini saya mau bercerita mengenai kisahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Tahu nggak? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, ini menarik teman-teman ceritanya. Jadi Mus'ab bin Umair itu teman-teman ya, itu adalah sosok pemuda yang sangat tampan ya, kaya. Terus dia kalau pakai parfum itu wanginya sampai berkilo-kilometer. Oh, benar ya. Wanginya tuh tercium sampai jauh gitu ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang sangat dikagumi gitu ya. Dikagumi apa? Wanginya ya, terus tampan, terus pakaiannya mewah-mewah ya. Apa tuh? Mepet sawah, oh kan ya. Pakaiannya mewah ya. Nah, suatu ketika ya Mus'ab bin Umair ini dia mendengar bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad ya sedang mengajarkan sebuah kebaikan. Nah, ketika itu Mus'ab bin Umair sedang melakukan perjalanan mau berdagang ya. Nah, jadi memang sebagian besar para sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah pedagang ya. Nah, ketika di perjalanan dia mendengar ada seorang yang sangat terkenal akan kejujurannya sedang mengajak manusia lain untuk melakukan sebuah kebaikan teman-teman ya. Nah, apa tuh? Ayo, mana teman ya. Nah, ketika itu Mus'ab bin Umair langsung cepet-cepet ya, pulang gitu ya. Kalau kita kan kalau di sekolah cepet-cepet pulang mau ngapain? Mau main gitu ya. Nah, ya. Mau belajar. Nah, ini bagus nih ya. Belajar kan, cepet-cepet pulang belajar ya biar pintar. Aku kan aku udah pulang, aku kata ibu aku ntar di rumah kerjain PR ya, aku Nah ya di rumah kerjain PR ya. Nggak main, jangan seringan main ya. Main boleh nggak? Boleh ya. Nah, ini Mus'ab bin Umair dia buru-buru pulang bukan buat main ya. Nah, dia mau apa? Dia mau mendatangi tadi tuh ada seorang pemuda yang bernama itu Nabi Muhammad SAW ya, pengen tahu ya. Nah, akhirnya dia pun mendatangi Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dia datang benar-benar. Kenapa sih yang sebenarnya dia nggak ketahuan sama yang lainnya gitu ya? Karena ketika itu dakwah Nabi Muhammad SAW masih banyak yang menentang ya. Datang dia yang benar-benar tok ya.
saya ingin ketemu yang bernama Muhammad. Nah, akhirnya itu sahabat yang lain di dalam menemuinya, dan akhirnya bertemulah Mus'ab bin Umair ya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Mus'ab bin Umair pun akhirnya dia menerima ajaran Islam ya, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu dia pun akhirnya pulang dengan hati yang sangat gembira. Nah, ini kalau kita senang kalau dapat apa nih? Dapat uang ya, dapat hadiah ya. Kita senang kalau dapat apa? Dapat uang jajan ya, dapat makanan ya. Nah, tapi Mus'ab bin Umair dia senang kalau apa? Dapat hidayah, ya dia dapat petunjuk, ya dia dapat apa? Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia Mus'ab bin Umair pun pulang dengan wajah yang berbinar-binar, ya, dengan wajah yang bersinar-sinar gitu ya. Nah, Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair akhirnya dia lama-kelamaan ketahuan dia apa? Telah memeluk agama Islam ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini dia sebenarnya sangat disayangi oleh ibunya ya. Ibunya sangat sayang pada Mus'ab bin Umair. Akan tetapi sayangnya ya ibunya masih belum menerima ajaran Islam ya ketika itu ya. Mus'ab bin Umair padahal udah bilang ke ibunya, ibu ayo kita masuk agama Islam ini ibu gitu kan. Tapi ketika itu ibunya Mus'ab bin Umair belum bisa menerima ya. Dan bahkan ibunya Mus'ab bin Umair pun sampai-sampai mengancam ya, Mus'ab kalau kamu masih aja di agama itu, ibu nggak mau nyisir, nah, misalnya nggak mau apa namanya bahasa di sini nggak akan mengangkat sisir gitu, nggak mau rapi-rapi gitu ya. Dia nanti ibu berantakan kelihatan orang itu, ibu tuh acak-acakan. Kalau ada nanya kenapa sih, itu gara-gara anak saya tuh dia masuk agama Islam, gitu kan? Ikutin ajarannya Muhammad tuh, saya jadi kayak gini gitu kan. Nah, Mus'ab bin Umair pun akhirnya apa? Kata pada ibunya, ibu walaupun seandainya ibu tidak ngusir sekalipun ya, kalau saya disuruh untuk pindah agama saya kembali ke yang dulu, saya nggak mau bu. Kenapa? Karena Islam ini adalah rahmat bagi saya ya. Nah, walaupun demikian Mus'ab bin Umair terhadap ibunya masih lemah dan lembut ya, masih sopan ya. Nah, inilah ya Mus'ab bin Umair. Akhirnya Mus'ab bin Umair dia harus apa teman-teman, meninggalkan semua fasilitas yang dia dapati sebelumnya. Yang biasanya Mus'ab bin Umair itu dia bajunya wangi ya, bajunya bagus ya, yang biasanya perlete gitu ya. Nah, ini dia akhirnya memakai baju yang tidak sebagus sebelumnya. Nah, Mus'ab bin Umair akhirnya apa? Dia karena memiliki kemampuan, kecerdasan, dia menjadi wakil. Wakil kemana teman-teman? Anda tahu nggak wakil kemana? Wakil ke mana? Nah, ini Mus'ab bin Umair ini dia wakil atau duta ya. Kalau duta ya, duta itu wakil. Wakil ke Madinah teman-teman. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ya, nah Rasulullah itu ngutus dulu sahabat yang lain, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Buat apa? Mengajarkan agama Islam di sana ya. Nah, ketika di sana Mus'ab bin Umair berhasil membawa banyak sahabat-sahabat yang lain yang berasal dari Madinah. Singkat cerita, akhirnya orang Madinah banyak yang menerima hidayah melalui Mus'ab bin Umair ya, melalui beliau nih. Karena kecerdasan beliau ya, karena kepintaran beliau, akhirnya Allah menghendaki ya memberikan hidayah pada orang-orang Madinah. Dan bahkan ada dua sahabat lain ya yang dari Madinah itu. Nah, nanti ya kisah berikutnya ya, dua sahabat ini ya, itu dia menjadi apa istilahnya apa ya, besar ya. Istilah itu dia pentolannya teman-teman ya, pentolannya lah ya, yang nanti dia juga akan menjadi pembawa dakwah juga ya. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair pun berhasil tuh ya, dia di Madinah dan akhirnya
ketika hijrah ke Madinah, ya Mus'ab bin Umair pun akhirnya hijrah. Nah, ketika hijrah di Madinah terjadi ada beberapa peperangan, ya. Nah, singkat cerita pada saat perang Uhud, teman-teman, nah ini sangat menyedihkan, ya. Pada saat perang Uhud ini, Mus'ab bin Umair akhirnya dia syahid, ya. Dia syahid, dia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan, ya. Menyedihkannya gimana? Mus'ab bin Umair ketika itu dia diselimuti oleh kain kafan, ya. Saking tidak ada uang gitu ya, atau istilahnya itu pakaian, ya. Ketika itu ya, Mus'ab bin Umair itu harus apa? Dia memakai kain kafan yang kalau ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik kakinya, kepalanya kelihatan. Saking apa? Saking tidak ada dana buat kain kafannya Mus'ab bin Umair ketika itu. Ya padahal Mus'ab bin Umair sebelumnya dia apa? Pakaiannya mewah, ya, bukan mepet sawah ya. Wangi, ya, bahkan wangi itu bisa tercium bermeter-meter gitu ya. Kalau Mus'ab bin Umair habis lewat, itu pasti apa? Wanginya ketinggalan. Nah, kalau kita gimana? Kita bisa lewat, wanginya nggak? Wangi ya. Nah, itu ketika meninggal, ya, ketika Mus'ab bin Umair itu syahid, ternyata beliau itu harus dikafankan dengan kain yang tidak bisa menutupi seluruh bagian tubuhnya, ya, sampai apa? Kakinya karena kelihatan, ya, harus ditutupi dengan daun-daunan, dengan daun, ya. Nah, itulah kisah singkat Mus'ab bin Umair, ya, teman-teman ya. Apa nih yang bisa kita ambil contoh dari Mus'ab bin Umair ini? Apa nih, ada yang mau coba nggak? Apa Deza? Ya? Apa? Manfaat dari cerita Mus'ab bin Umair ini apa? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau apa namanya? Ya. Nah, jadi manfaatnya teman-teman ya, dunia ya bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan hidayah, ya, dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih mengutamakan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah SAW, ya, dibandingkan dengan dunia seisinya, ya, dibandingkan dengan harta kekayaan yang sifatnya sementara, ya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan hidayah, mereka itu rasanya lebih tenang, ya, dibandingkan dengan harta di dunia, ya. Nah, itulah salah satu ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ini, ya. Nah, mungkin itu tuh teman-teman, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain, ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, udah. Oke, kita tutup saja dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oke. Udah ya? Nah, 10. Biasa tadi